Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sediase, belajar jadi guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 12 bab 4 tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI. Pada bab ini kita akan diajak untuk menelusuri dinamika persatuan dan kesatuan di Indonesia. Dan setelah mempelajari bab ini, sahabat pembelajar diharapkan mampu mengevaluasi dinamika persatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan NKRI. Ada dua sub pokok bahasan yang akan dibahas pada bab 4 ini, yaitu adalah yang pertama hakikat negara kesatuan Republik Indonesia, yang kedua persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat. Kali ini kita akan membahas persatuan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal. Pada masa ini bentuk negara ada negara kesatuan, kemudian Undang-Undang Dasar yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1950 atau yang sering disebut dengan UUDS 50. Kemudian sistem pemerintahannya adalah sistem parlementer dan terjadi pergantian kabinet sebanyak 7 kali dalam kurun waktu 1950 sampai dengan 1959. Adapun kabinet tersebut yang pertama adalah Kabinet Natsir, yaitu tanggal 6 September 1950 sampai 27 April 1951. Setelah itu ada Kabinet Sukirman 27 April 1951 sampai dengan 3 April 1952. Dan ketiga Kabinet Wilopo, yaitu 3 April 1952 sampai dengan 30 Juli 1953. Yang keempat Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama tanggal 30 Juli 1953 sampai dengan 12 Agustus 1955. Kemudian yang kelima adalah Kabinet Burhanuddin Harahap, yaitu dari tanggal 12 Agustus 1955 sampai dengan 24 Maret 1956. Nah, pada masa kabinet ini Indonesia untuk pertama kalinya menyelenggarakan pemilu yang diikuti oleh 28 partai politik. Pemilu tahun 1955 ini dilaksanakan selama 2 tahap, yaitu tahap pertama tanggal 29 September 55 untuk memilih anggota parlemen dan 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Nah, kemudian yang keenam Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua, yaitu tanggal 24 Maret 56 sampai dengan 9 April 1957, dan terakhir adalah Kabinet Juanda, yaitu tanggal 9 April 1957 sampai dengan 10 Juli 1959. Jadi pada masa ini kondisi tidak menentu, di mana Badan Konstituante yang diberikan tugas menyusun Undang-Undang Dasar yang baru tidak kunjung berhasil karena partai politik hanya mementingkan kepentingannya sendiri, sehingga menyebabkan kondisi ketatanegaraan bangsa Indonesia menjadi tidak menentu. Dan akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 59 yang isinya pembubaran konstituante, kemudian memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi UUD 1950, dan yang ketiga pembentukan MPR dan DPA sementara. Dalam masa ini terdapat ada beberapa gerakan separatis. Yang pertama ada pembentukan DI-TII, yaitu di 3 tempat. Yang pertama gerakan DI-TII dipimpin oleh Kahar Musakar di Sulawesi Selatan. Jadi pembentukan Kahar Musakar ini yang menempatkan Laskar Rakyat Sulawesi Selatan ke dalam lingkungan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat yang berkeinginan menjadikan Sulawesi Selatan ini ingin mendirikan sebuah negara yang menjadi bagian dari negara Islam Indonesia di bawah pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat. Nah, kemudian penumpasan pemberontakan yang dilakukan oleh Kahar Musakar yang berafiliasi dengan DI-TII mengalami kesulitan sebab
tempat persembunyian mereka berada di hutan yang berada di pegunungan. Akan tetapi pada bulan Februari tahun 65 berhasil ditumpas oleh TNI dan Kahar Musakar ditembak mati. Setelah itu ada DITI di Aceh, yaitu yang dimulai dengan pernyataan proklamasi berdirinya negara Islam Indonesia oleh Daun Gireh yang mantan Gubernur Aceh. Jadi proklamasi ini menyatakan bahwa Aceh sebagai bagian dari negara Islam Indonesia atau NII di bawah kepemimpinan Imam Besar Negara Islam Indonesia Suharto-Suwiryo. Kemudian yang ketiga, pembentukan DITI di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar yang menamakan gerakannya itu adalah Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Pada tahun 1954, Ibnu Hajar secara resmi bergabung dengan Negara Islam Indonesia dan ditunjuk sebagai Panglima Tertinggi Tentara Islam Indonesia. Pada tahun 1963, pemerintah Indonesia berhasil menumpas pembentukan ini dan Ibnu Hajar serta anak buahnya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Setelah itu ada pemberontakan PRRI atau Permesta, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta. Ini merupakan suatu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, yaitu Jakarta, yang dideklarasikan pada 15 Februari 58. Di gerakan ini bermula dari reuni divisi Banteng di Padang pada tanggal 20 sampai dengan 25 November 1956. Dari pertemuan tersebut dihasilkan perlunya otonomi daerah agar bisa menggali potensi dan kekayaan daerah dan disetujui pula pembentukan Dewan Banteng yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein, yaitu Komandan Resimen 4 dan Teritorium 1 yang berkedudukan di Padang. Nah, selanjutnya rapat raksasa ini di mana Letkol Ahmad Hussein selaku pimpinan mengeluarkan ultimatum yang isinya agar Kabinet Juanda menyerahkan mandatnya kepada Presiden dalam waktu 5 kali 24 jam dan Presiden diminta kembali kepada kedudukan konstitusionalnya. Ultimatum ini tidak digubris oleh pemerintah pusat, bahkan Ahmad Hussein dan kawan-kawannya dipecat dari Angkatan Darat. Nah, pada tanggal 15 Februari 58, bertepatan dengan batas akhir ultimatum tersebut, Letnan Kolonel Ahmad Hussein mengumumkan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia di Padang. Nah, pemerintah tersebut membuat kabinet dengan Syarifuddin Prawirya sebagai Perdana Menterinya. Sedangkan oleh pemerintah pusat, PRRI dianggap sebagai gerakan separatis. Baik, demikian sahabat pembelajar yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Untuk materi berikutnya kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Semoga ada manfaatnya.